Halo semuanya, selamat datang di channelku, channel teman buku. Sebelum kita memulai video hari ini, aku mau cerita sedikit aja. Kalau baru-baru ini aku masuk ke komunitas BookTube Indonesia, Instagramnya BookTube ID. Ini adalah wadah bagi para konten kreator, penggiat review buku. Dan baru-baru ini juga aku ditugasin untuk nge-review sebuah buku berjudul Gagal Menjadi Manusia. Ini dia bukunya. Penulisnya adalah Dazai Osamu dan penerbitnya adalah penerbit Mai. Buku ini pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 1948 dan buku ini sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa di dunia, termasuk Inggris, Cina, Korea, Prancis, Italia, dan bahasa lainnya. Buku ini berisi tentang seorang pria bernama Obayozo yang lahir dari keluarga aristokrat. Bagi yang belum tahu aristokrat itu apa, itu adalah keluarga yang terpandang, yang biasanya adalah seorang penguasa. Dan kebetulan ayahnya si Obayozo ini adalah seorang politikus. Obayozo ini tidak pernah memiliki kesulitan di dalam hidupnya. Terbukti dengan adanya banyak sekali penolong di saat dia merasa kesulitan. Penolong-penolong itu datang dari saudaranya, keluarganya, kerabat, bahkan dari teman wanita yang ada di dekatnya. Dia juga tidak punya musuh, jadi cukup bisa dipastikan kalau dia tidak memiliki konflik eksternal. Dan yang ternyata konflik yang dia derita itu ada dari dirinya sendiri. Karena dia ngerasa kesulitan untuk membedakan atau memutuskan yang mana yang baik dan yang buruk. Dia bahkan memiliki ketakutan terhadap manusia, merasa manusia itu selalu berpura-pura terhadap manusia lainnya. Hal itu dipicu oleh kejadian yang dilihatnya saat bawahan ayahnya bertemu dengan ayahnya. Jadi pada saat bertemu itu bawahannya itu kayak manggut-manggut gitu, sopan, santun. Tapi ketika ayahnya pergi, si bawahannya ini tuh langsung ngegibahin, ngomongin, jelek-jelekin lah dan segala macam. Makanya dari situ dia berpikir, kok ini manusia banyak kepura-puraannya ya, kayaknya saya nggak suka banget deh sama orang yang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi nggak cuman ke objeknya gitu, tapi dia keseluruhan manusia. Dia tidak suka manusia. Intinya seperti itu. Dan dia menutupi ketakutan terhadap manusianya itu dengan lawakan yang bahkan hal ini malah membuat dia melakukan kesalahan fatal. Dari situlah dia memutuskan bahwa dirinya gagal menjadi manusia. Kita lanjut ke review bukunya. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Ada prolog, catatan 1, catatan 2, catatan 3, dan epilog. Dan semuanya ini berkaitan, bahkan dari si prolognya sendiri itu sebenarnya udah ngebingungin. Jadi kalau kalian baca buku ini terus menemukan sebuah kebingungan, itu lebih baik dicatat mungkin ya, atau diingat-ingat. Nanti di setiap bagian itu ada clue-nya, jadi nanti bakalan terjawab gitu. Kalau soal bahasa atau hasil terjemahannya ini sangat bagus sekali, mudah banget buat dimengerti. Bahkan di beberapa halamannya itu ketika ada istilah yang asing itu ada footnote-nya. Ini adalah buku terbitan pertamanya penerbit Mai. Terlihat dari hasil garapannya, penerbit Mai sangat serius dalam menggarap novelnya. Ya aku juga agak gak sabar sih. Next buku apa yang bakalan diterbitkan oleh penerbit Mai, pasti bakalan bagus banget. Kita masuk ke kesan tokoh. Menurutku si Obayozo ini agak terganggu ya mentalnya, tapi bukan berarti sakit jiwa. Namanya terganggu mental itu tidak selalu melulu sakit jiwa. Dan dia itu orangnya tertutup, tapi sebenarnya orangnya ini sangat
baik hati. Terbukti dari ada salah satu teman terdekatnya bilang kalau dia ini orang baik seperti Tuhan. Tapi hal yang aneh dari Obayozo ini, dia memiliki ketakutan terhadap manusia. Jadi di saat dia menemui manusia lain atau berhadapan dengan manusia lain, dia tuh kayak ngerasa takut, gugup, bukan lagi canggung tapi ya takut, gugup kayak gitu. Terus bahkan dia ada kasus di mana kalau misalkan ada temannya atau manusia lain yang menyayangi dia tuh kayak ngerasa terbebani, dan semakin orang itu menyayangi dia, semakin orang itu mencintai dia, ya khususnya perempuan ya, dia kayak ngerasa aku harus pergi nih, aku gak mau membebani gitu. Padahal dia kan sebenarnya orang yang amat sangat baik. Dia menggunakan lawakan sebagai sebuah adaptasi dan sebenarnya hanya ingin untuk menyenangkan manusia lainnya. Inti keseluruhan dari buku ini sebenarnya dia mempertanyakan apa itu hidup sebagai manusia dan apa itu hidup bersama manusia. Ada sebuah cerita menarik saat setelah membaca buku ini. Ada bookstagrammer yang udah baca buku ini, dia nulis story di Instagram. Dia bilang, aku jadi mulai berpikir apa aku gagal menjadi manusia atau tidak, dia bilang kayak gitu. Terus ada juga cerita dari teman reviewer lain, dia bilang kebanyakan yang udah baca buku ini tuh kayak ngerasa depresi. Tapi kalau aku sendiri, bukan depresinya itu bukan ke kenapa, apa aku gagal menjadi manusia atau enggak gitu. Enggak, tapi lebih ke bingung sama si Obayozo ini. Bingungnya tuh ini orang sebenarnya sakit apa sih? Ciri-ciri penyakit kayak gini tuh penyakit apa gitu. Tapi yang jelas memang dia memiliki kelainan psikologis, dan kesalnya pada saat kejadian seperti itu orang-orang di sekitarnya tuh nggak peka gitu. Padahal emang dari awal, dari dia kecil itu udah ada hal yang aneh sebenarnya kalau aku baca di sini ya. Tapi orang-orang di sekitarnya tuh nggak peka sama sekali. Nah biasanya aku setelah ngebaca buku itu ngerekomendasiin buku ini buat siapa. Tapi kali ini karena cerita dari bukunya sendiri itu udah gelap, jadi aku nggak bisa ngerekomendasiin buat siapa. Yang jelas ini tidak diperuntukkan untuk usia 17 tahun ke bawah, yang artinya ini sebaiknya dibaca oleh orang dewasa. Menurutku ya, maaf kalau salah, karena dari ceritanya yang gelap, terus banyak reviewer yang kayak setelah baca buku ini tuh ngerasa depresi. Jadi ya lebih baik kalau yang masih remaja, yang masih labil-labil, ya mendingan jangan dulu baca buku ini lah, mending diceritain aja atau nonton video reviewnya. Kalau penasaran, ini gak usah penasaran, karena yang dewasa aja setelah baca buku ini dia langsung agak labil gitu. Apa aku udah gagal apa jadi manusia apa belum ya? Dia masih kayak gitu, jadi masih kayak mempertanyakan gitu. Oke, paling segitu aja review buku kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share kalau kalian perlu untuk nge-share video ini. Dan like kalau suka. Komentar kalau ada kritik dan saran. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.